Kira-kira apa aja yang membedakan antara VGA Ti dan VGA non-Ti? Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya Arti yang pastinya di Sinau PC. Dan kali ini karena kemarin ada yang minta untuk dibuatin video konten mengenai apa sih perbedaan antara VGA yang Ti dan VGA yang non-Ti. Jadi kali ini kita mau coba ngebahas apa aja sih kira-kira yang membedakan antara VGA Ti dan juga VGA yang non-Ti. Tapi sebelum itu aku ingatkan lagi buat kalian yang baru aja nemuin channel ini dan belum subscribe, aku saranin banget buat kalian tekan dulu tombol subscribe-nya dan juga bunyiin loncengnya biar kalian tidak ketinggalan info terbaru menarik lainnya dari channel Sinau PC. Oke, jadi di video kali ini kita akan coba compare atau kita akan coba membandingkan beberapa VGA atau GPU yang Ti dan juga yang versi non-Ti di beberapa VGA yang memiliki arsitektur yang berbeda, arsitektur Maxwell, kemudian arsitektur Pascal, kemudian arsitektur Turing dan arsitektur lain sebagainya. Jadi biar gak kelamaan lagi, langsung aja kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama kali ini kita bisa lihat di sini ada VGA atau GPU GTX 700 series, yaitu GTX 750 dan juga GTX 750 Ti. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat gambar di depan ini. Ya, bisa kita lihat di sini bahwa GTX 750 dan juga GTX 750 Ti ini masih menggunakan chipset yang sama, yaitu chipset GM107. GM di sini menandakan bahwa GPU GTX 750 ini menggunakan arsitektur Maxwell, dan yang berbeda hanyalah angka di belakangnya, yaitu GT 750 menggunakan GM107 300, kemudian yang GTX 750 Ti menggunakan arsitektur chipset GM107 400. Lalu untuk efek peningkatannya apa aja, bisa kita lihat di sini bahwa jumlah CUDA cores-nya meningkat dari yang versi polosnya, kemudian untuk yang memory clock-nya juga sedikit meningkat, kemudian untuk di kapasitas memorinya GTX 750 menggunakan memori yang lebih besar, yaitu 2 GB GDDR5. Nah, di sini yang juga terlihat jelas banget yang membedakan antara VGA Ti dan non-Ti, yaitu terletak di bandwidth. Dia mempunyai bandwidth yang lebih tinggi. Tentu saja dari segi TDP, GTX 750 Ti ini masih sedikit lebih tinggi TDP-nya dibanding GTX 750 polos. Lalu kita coba lihat ke versi atasnya, ini ada GTX 1050 dan juga GTX 1050 Ti. Untuk chipsetnya kedua-duanya masih sama, yaitu menggunakan chipset GP107. GP di sini berarti VGA atau GPU GTX 1000 series ini menggunakan arsitektur Pascal. Kemudian bisa kita lihat di sini yang versi Ti pasti ada peningkatan di bagian CUDA cores-nya meningkat. Kemudian ada peningkatan di base clock dan juga boost clock-nya. Kemudian dari penambahan memorinya GTX 1050 Ti lebih besar daripada GTX 1050 polos. Namun di sini yang cukup unik dari GTX 1050 dan juga GTX 1050 Ti ini, karena yang GTX 1050 Ti ini kita bisa mendapatkan tambahan 25% performa, namun dengan angka TDP yang sama, yaitu di angka 75 watt. Oke, lanjut, kita kali ini akan coba compare VGA di keluarga GTX 1600 series. Kita bisa lihat di sini ada GTX 1660 dan juga GTX 1660 Ti. Kenapa di sini kita nggak pakai yang GTX 1650? Karena VGA GTX 1650 yang versi Ti-nya untuk versi desktopnya itu nggak ada. GTX 1650 Ti itu kalau nggak salah hanya ada di VGA kelas laptop. Jadi kalau kita mau ngebandingkan yang satu VGA desktop dan yang satu VGA laptop itu nggak pas. Jadi kita langsung loncat aja di sini, kita menggunakan GTX 1660 series. Nah, bisa kita lihat di sini antara kedua VGA ini masih menggunakan chipset yang sama kedua-duanya, yaitu chipset TU116 atau menggunakan arsitektur Turing. Kita bisa lihat di sini tentu saja jumlah CUDA cores-nya lebih tinggi. Kemudian di sini yang unik adalah di angka
base clock maupun boost clock dan juga memory clocknya, yang VGA versi TI itu lebih rendah dibandingkan yang VGA yang non TI-nya. Namun di sini yang ditingkatkan masif ini ada dari bandwidth-nya, yaitu dimana GTX 1660 Ti punya bandwidth hampir 2 kali dari bandwidth GTX 1660, ya mungkin 1,5 atau hampir 2 kali bandwidth dari GTX 1660. Dan yang terakhir langsung saja kita loncat ke GPU RTX 3000 series, karena yang di RTX 2000 series itu masih sama menggunakan arsitektur Turing, jadi cukup kita wakilkan dengan VGA GTX 1600 series aja. Nah, kita bisa lihat di sini antara RTX 3060 polos dan yang versi TI-nya sudah menggunakan chipset yang berbeda. Yang RTX 3060 polos itu menggunakan chipset GA106, kemudian yang RTX 3060 Ti menggunakan chipset GA104. Sama-sama menggunakan arsitektur Ampere. Kemudian untuk jumlah CUDA cores tentu saja di sini meningkat drastis. Kemudian untuk angka base clock-nya lebih tinggi, namun di angka boost clock dan juga memory clock-nya yang versi TI masih sedikit lebih rendah daripada yang versi polosnya. Kemudian untuk memori, kapasitas memorinya, kapasitas VRAM-nya, RTX 3060 ini unggul dengan 12 GB memori GDDR6, namun masih 192 bit. Sedangkan yang RTX 3060 Ti memori VRAM-nya lebih kecil, yaitu 8 GB, namun sudah menggunakan 256 bit. Kemudian untuk bandwidth-nya pun juga meningkat drastis yang versi TI-nya, yaitu 448 dibanding yang RTX 3060 polosnya. Nah, jadi kalau kita ambil kesimpulannya, apa aja sih yang membedakan antara GPU TI dan non TI? Yang pertama itu ada dari jumlah CUDA cores, yang tentu saja yang versi TI jumlah CUDA cores-nya lebih meningkat. Kemudian dari segi memory clock-nya juga bisa lebih tinggi. Namun yang lebih penting lagi di sini yang versi TI itu pasti angka bandwidth-nya yang lebih tinggi. Dan karena angka bandwidth-nya yang lebih tinggi inilah yang memberikan VGA atau GPU yang TI series itu memiliki performa yang lebih tinggi dibandingkan yang polos, yang versi non TI. Oke, jadi itu tadi teman-teman mengenai perbedaan antara VGA TI dan non TI. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan juga share video ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Buat yang belum subscribe, ayo subscribe dulu biar kalian tidak ketinggalan info terbaru menarik lainnya dari channel Sinau PC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.